Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, ketemu lagi ya dengan aku Rani Kartika dalam channel YouTubeku yang tentunya membahas seputar informasi hukum, seputar kampus, perkuliahan juga seputar mahasiswa. Oke, pada pembahasan video kali ini aku ingin mengajak teman-teman nih yang ingin menjual atau transaksi jual beli tanah. Nah, kalian tentu tahu ya kalau sudah nonton di videoku sebelumnya ada kan tentang biaya-biaya apa aja nih yang harus kita siapkan untuk transaksi jual beli tanah. Nah, ada di situ penjelasan tentang pajak penjual dan pajak pembeli. Nah, untuk itu video kali ini aku ingin mengajak cara untuk menghitung pajak penjual dan pajak pembeli supaya teman-teman di sini nanti nggak bingung lagi gitu ya. Gimana cara menghitungnya? Oke, nggak berlama-lama, mari kita bahas. Kita tahu ya, kalau dalam transaksi jual beli tanah, salah satu syarat sebelum sertifikat itu bisa diproses balik nama di kantor pertanahan, tentu saja karena ini berkaitan dengan yang namanya pengalihan hak atas tanah ya dari pemilik tanah sebelumnya ke orang lain yang merupakan pembeli tanah kalian tersebut. Nah, itu persyaratannya haruslah antara penjual maupun pembeli itu harus membayar pajak. Besaran pajak antara pajak penjual dan pembeli itu berbeda. Jadi nggak sama tuh nominalnya. Dihitungnya dari mana? Dihitungnya dari nilai transaksi. Persenannya pun berbeda. Nah, kalau misalnya penjual atau pembeli tidak mau membayar pajak ini, maka tentunya proses untuk balik nama terhadap sertifikat tanah itu tidak bisa dilakukan. Ya, jadi ini syarat yang harus dipenuhi. Oke. Nah, pembayaran untuk pajak penjual itu besarannya adalah dari nilai transaksi dikalikan 2,5%. Kenapa harus bayar? Karena di sini berdasarkan ketentuan dari PP nomor 34 tahun 2016, nanti mohon ya kalau misalnya ternyata ada peraturan ini sudah diubah, nanti akan saya cantumkan lagi peraturan terbarunya di deskripsi boxnya ya. Nah, berdasarkan PP nomor 34 tahun 2016 tentang PPh final ya terkait dengan peralihan hak atas tanah itu besarannya adalah 2,5% PPh-nya. Nah, itu nanti dibayarkan masuk pada kas negara. Dalam hal ini karena terjadi peralihan hak di mana penjual otomatis akan mendapatkan pendapatan dari hasil penjualan atau peralihan tanahnya tersebut, maka dia harus bayar pajak. Sedangkan untuk pajak pembeli itu kita kenal dengan istilah BPHTB. BPHTB ini nanti uang pajak pembelinya itu masuk pada kas daerah. Makanya kalau mau tahu bayar pajak pembeli di mana, kalau di sini istilahnya ada di Dispenda, ya, Dinas Pendapatan Daerah atau yang instansi yang memungut pajak dan retribusi daerah lah di tempat teman-teman apa istilahnya ya. Kalau di sini Dispenda. Besaran untuk BPHTB itu adalah dari nilai transaksi, nilai jual objek pajak itu dikurangi dengan NPOP-TKP, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak. Nah, di mana NPOP-TKP ini di tiap-tiap daerah itu berbeda. Misalnya saja, kalau di tempat saya nih 60 juta NPOP-TKP-nya. Kalau paling tinggi itu 80 juta, itu pun kayaknya di DKI Jakarta ya teman-teman. Kalau di tempat saya 60 juta. Nah, dari nilai transaksi dikurangi dengan NPOP-TKP, lalu hasilnya itu dikalikan dengan 5% untuk pajak pembeli. Paham ya sekarang rumusnya? Nah, sekarang coba kita main hitung-hitungan. Anggaplah bahwa saya akan melakukan transaksi jual beli tanah ya, di mana saya akan membeli tanah dari si penjual dengan nilai transaksi yang telah kami sepakati adalah 500 juta. Maka berapa kira-kira besaran pajak pembeli yang harus saya bayarkan
gitu ya. Dan berapa pula besaran pajak penjual yang harus dibayarkan oleh si penjual yang kita tadi masukkan rumus yang sudah saya sebutkan tadi. Untuk pajak pembeli, maka rumusnya adalah dari nilai transaksi atau NJOP tadi 500 juta, maka dikurangi dengan NPOP TKP-nya. Nah, anggaplah NPOP TKP karena di tempat saya adalah 60 juta. Sehingga 500 dikurangi dengan 60 juta adalah 440 juta. Nah, berapa persenannya tadi dari pajak pembeli adalah 5%. Sehingga 440 juta dikali 5%, maka besar pajak pembeli yang harus saya keluarkan adalah 20 juta. Lantas, sekarang bagaimana dengan pajak penjual? Ya, pajak penjual tadi tinggal nilai transaksinya dikalikan 2,5%. Berapa? 500 juta dikali dengan 2,5%, maka pajak penjual adalah 12.500.000. Berbeda kan? Nah, jadi nggak sama ya antara besaran pajak pembeli dan pajak penjual. Lalu kemudian sering nih pertanyaan yang masuk di kolom komentar di video saya itu bertanya, siapa ya yang kira-kira akan membayarnya Kak gitu ya. Nah, biasanya itu bergantung pada kesepakatan kedua belah pihak antara penjual dan pembeli. Bisa saja yang melakukan pengurusan semuanya, pajak-pajak ini sampai balik nama termasuk fee notaris itu adalah pembeli. Bisa saja seperti itu. Atau masing-masing mau membayarnya sendiri khusus untuk pajak. Pajak penjual tadi adalah 12.500.000, ya udah penjual mau bayar langsung, boleh. Pembeli mau bayar sendiri 20 juta, boleh. Atau disepakati. Atau semua biaya sejak awal dikatakan begitu ya. Semua biaya akan ditanggung atau diselesaikan oleh pembeli selaku pihak yang membeli tanah. Ya, itu juga boleh. Jadi tidak ada ketentuan ya, harus penjual, pajak penjual harus penjual, pajak pembeli harus pembeli yang bayar gitu masing-masing. Tidak masalah, mau ke salah satu pihak asal mereka sepakat, asal pihak yang satunya sepakat diperbolehkan. Yang penting dua pajak itu juga dibayarkan, jangan sampai nggak dibayarkan. Ya, karena kalau nggak bisa dibayarkan, nanti nggak bisa diproses sampai ke balik nama di BPN-nya. Karena proses di awal itu seperti itu, pajak-pajak dulu harus lunas, harus tervalidasi. Gitu ya teman-teman. So teman-teman mungkin segitu aja dulu videonya. Jadi tinggal kalau mau menghitung kalian tinggal sesuaikan ya nominalnya yang 500 juta di contohku tadi, tinggal kalian ganti aja dengan nominal transaksi kalian dan sesuaikan juga dengan NPOP TKP atau nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak di daerah kalian masing-masing. Biasanya kisaran 60 juta atau 70 juta atau 80 juta. Tapi setahu saya kalau tidak salah 80 juta itu hanya untuk di wilayah DKI Jakarta saja ya, objek tanah yang berada di wilayah tersebut. Selain itu di wilayah Indonesia itu antara 60 dan 70 juta. Itu kalian tinggal nanti sesuaikan. Sebenarnya sih perhitungan ini nanti sudah dinotaris semuanya. Mereka yang akan menghitungkan, membantu untuk menghitungkan. Tapi kalau teman-teman mau tahu kisaran pajak yang harus kalian bayarkan, ya itu tadi cara rumusnya gitu ya teman-teman, gampang kok. Kalian sudah tinggal menyesuaikan saja angka transaksinya, lalu masukkan NPOP TKP, kalikan 5% untuk pajak pembeli, sedangkan untuk pajak penjual hanya kalian kalikan 2,5% dari nilai transaksi. Terima kasih teman-teman karena sudah menonton video ini. Tolong bantu untuk subscribe, share juga, lalu komen jika ada pertanyaan, insya Allah saya akan membalasnya gitu ya. Saya biasanya memang aktif sekali membalas komentar-komentar pertanyaan teman-teman ya di video-video saya sebelumnya. Dan jangan lupa teman-teman, saya mau menginformasikan untuk kalian bisa bantu follow akun Instagram baru saya yang memang khusus untuk berkaitan dengan channel YouTube ini ya. Namanya mari.kuliah. Kalian boleh follow, itu baru bikin 1 harian ini gitu ya. Semoga nanti interaksi kita bisa juga melalui Instagram tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.